Mbah. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Omar Gaziminullah dari kelas KM4608 dengan NIM 150 222 3068. Oke, bukan hari ini sih, pagi ini sih, sekarang jam setengah 3 pagi. Ingin menjelaskan tentang filsafat timur. Mantap. Oke, kita langsung masuk aja kali ya, tanpa berlama-lama. Oke, sebelumnya kita jadi range jadi gede dulu apa itu filsafat. Filsafat itu berasal dari bahasa Yunani yang berasal juga dari kata filosofia yang berarti cinta ilmu pengetahuan. Terdiri dari philos yang berarti cinta, senang dan suka, serta kata sofia berarti pengetahuan, hikmah dan kebijaksanaan menurut Ali pada tahun 1986 dan Hasan Sadili pada tahun 1984. Di sini mengatakan bahwa filsafat menurut asal katanya adalah cinta akan kebenaran. Dengan demikian dapat ditarik pengertian bahwa filsafat itu adalah cinta pada ilmu pengetahuan atau kebenaran yang suka pada hikmah dan kebijaksanaan gitu. Oke, langsung ke filsafat timurnya aja kali ya. Oke, filsafat timur itu sendiri adalah pemikiran filsafat yang berkembang terutama di Asia, khususnya di India, terus di Cina atau RRT apa sih kalau RRC Radio oh bukan Republik Rakyat Tiongkok dan daerah-daerah lain yang dipengaruhi oleh kebudayaan sendiri. Filsafat timur itu didirikan oleh hubungan erat antara filsafat dan agama, meskipun sedikit banyak dapat dikatakan tentang filsafat barat, terutama di abad pertengahan. Filsafat Perse masih lebih penting daripada agama di dunia barat. Filsafat timur ini secara historis mencakup para filosof yang juga dapat digambarkan sebagai pewaris tradisi filsafat barat gitu. Sejarahnya tuh sebenarnya dibagi 5, yaitu ada di zaman Weda. Zaman Weda juga dibagi 4 ya. Ada Samhita, Brahmana, Aranyaka dan Upanishad. Upanishad. Terus di zaman skeptis ada Astika, Nastika. Terus ada juga di zaman Puranis, zaman Muslim dan zaman modern yaitu sekarang. Gitu deh. Tradisi filsafat timur. Nah, tradisinya itu kayak ada di dalam aliran filsafat yang biasa disebut atau dikenal dengan tradisi besar, yaitu Hinduisme, Buddhisme, terus Taoisme dan Konfusianisme. Nah, kita langsung ke perkembangan pemikiran filsafat spiritualisme kuno. Di sini merujuk pada tradisi-tradisi dan aliran-aliran pemikiran yang menganggap bahwa realistis yang mendasari alam semesta adalah spiritual atau non material. Dalam perkembangan pemikiran filsafat ini, spiritualisme kuno ini, filsafat spiritualisme timur merupakan bagian dari contohnya, yang dimana di timur terdapat tradisi-tradisi spiritualisme seperti Hinduisme, kepercayaan Buddha gitu loh. Dan dalam kedua tradisi ini terdapat keyakinan akan adanya tingkat kesadaran lebih tinggi seperti Brahman dalam Hinduisme dan Nirwana dalam Buddhisme, yang dianggap sebagai realitas kasta tertinggi lah bisa dibilang ya dalam hal yang spiritual. Terus ada berbagai contoh juga nih dari perkembangan pemikiran filsafat spiritualisme kuno ini, yaitu ada Platonisme atau Platon, filsuf Yunani kuno yang mengembangkan teori tentang dunia, ide atau bentuk-bentuk yang abadi dan mutlak. Bagi Platon, dunia materi hanyalah bayangan gitu. Kayak kalau malam-malam kan suka ngeliat bayangan tuh, nah itu bayangan. Atau salinan-salinan yang kurang sempurna dari bentuk-bentuk ide yang ada dalam alam semesta yang spiritual ini gitu loh. Terus ada Neoplatonisme, itu kayak setelah Platonisme lah bisa dibilang. Kayak itu perkembangannya dari pemikiran Platon oleh filsuf-filsuf Plotinus. Mereka mengajarkan bahwa ada tingkatan-tingkatan eksistensi yang bergradasi, mulai dari alam materi hingga pada Tuhan yang dianggap sebagai sumber tertinggi. Ya seperti di agama Islam lah misalkan.
Dia ya sebenarnya nggak di agama Islam juga ya, kayak misalnya di Kristen juga gitu, kayak dia mengkastakan Tuhan adalah sumber apa ya, sebagai sumber tertinggi lah, kayak ilmunya pasti dari Tuhan gitu gitulah, walaupun dari pemikiran orang, tapi kan pasti orang diciptakan oleh Tuhan gitu. Lalu yang ketiga itu ada filsafat spiritualisme Timur. Di Timur ini terdapat juga tradisi seperti Hinduisme dan kepercayaan Buddha. Dalam kedua tradisi ini terdapat keyakinan akan adanya tingkat kesadaran yang lebih tinggi, seperti Brahman yang tadi saya bilang di awal-awal, seperti Brahman, terus Nirwana di Buddhisme yang dianggap sebagai realitas tertinggi yang spiritualnya yang lebih tinggi lah. Terus yang keempat ada Agustinianisme, yaitu yang terdiri dari Agustinus dari Hippo, seorang teolog dari filsuf Kristen awal. Ini berarti udah mau masuk zaman modern lah, kayak masih di abad 19, 18 sudah masuk segitulah. Konsep yang mengembangkan konsep spiritualisme yang berakar dalam iman Kristen. Bagi Agustinus, jiwa manusia memiliki potensi untuk bersatu dengan Tuhan dan mencapai kehidupan yang kekal. Nah, kalau menurut di sini kayak di agama Islam lah misalkan, pasti akan lebih dekat dengan Tuhan. Kayak misalkan kalau kita udah meninggal, yang saya baca ya, correct me if I'm wrong, cemiiu kalau di agama saya tuh, di agama Islam, kalau udah kalau udah di alam kubur pasti ditanya-tanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu gitu-gitu, yang nanti misalkan juga ada bawah lagi, ada siksa kubur lah, doa ada apa lagi gitu-gitulah. Terus di sini kalau di agama saya juga nanti juga bakal ketemu dengan nabi terakhirnya lah, yaitu Nabi Muhammad SAW gitu. Dan yang terakhir ada gnostisisme. Ya, gerakan gnostik kuno ini mengajarkan pandangan spiritualisme yang mengutamakan pengetahuan spiritual dan kesadaran terhadap realitas yang tersembunyi. Mereka meyakini bahwa manusia memiliki ruh spiritual yang terperangkap dalam dunia materi dan harus mencari pengetahuan gnostik untuk pembebasan spiritual. Nah, contohnya kayak gimana ya? Kayak mereka tuh ngeyakinin kita bahwa kita nih sebenarnya punya ruh spiritual yang terperangkap di dunia gitu loh. Jadi dia kayak harus nyari pengetahuannya sendiri lah, harus nyari materi-materinya sendiri lah, buat ngecapai pembebasan si spiritualnya ini gitu loh. Kalau di sini juga ada jenis-jenisnya. Kalau di jenis-jenisnya nggak bakal aku kasih kertiin yang panjang ya, paling kayak cuman beberapa aja ya. Kayak misalnya di sini ada di Cina, India, terus sama juga ada di Indonesia malah. Terus kayak misalnya di Cina ini adalah tradisinya tuh kayak ada salah satu aliran filsafat timur Cina yang terkenal adalah Taoisme. Taoisme didasarkan pada ajaran Laozi yang terdapat dalam buku Tao Te Ching. Taoisme ini adalah Tao yang berarti jalan atau aliran, dan Taoisme ini mengajarkan kita bahwa ada kekuatan alam yang mendasari segala sesuatu dalam kehidupan dan manusia harus hidup selaras dengan aliran alam tersebut. Gitu dong. Terus di India itu terdapat tradisi yang berasal dari Subeunanya India. Iya, dan memiliki sejarah yang kaya selama ribuan tahun. Salah satu aliran filsafat yang terkenal itu adalah Hinduisme. Ya, you know lah, Hinduisme kan juga agamanya gede. Dia juga agama tertua di India, dan filsafatnya itu berakar-akar dalam ajaran Weda, kitab-kitab suci yang mengandung pengetahuan tentang kosmos, ritual, moralitas, dan filsafat. Dalam filsafat Hindu ini terdapat konsep tentang keabadian jiwa atau Atman lah, kalau bisa Atman, dan keberadaan yang tak terbatas atau Brahman gitu. Dan kalau di Indonesia sendiri itu ada salah satu filsafat yang dianggap sebagai bagian dari filsafat timur Indonesia, yaitu adalah aliran kejawen atau kebatinan yang merupakan gabungan dari ajaran-ajaran Jawa, Islam, Hindu, Buddha, dan unsur-unsur lokal lainnya lah. Gitu deh kalau di Indonesia ya. Dan di sini juga sebenarnya juga banyak
contoh-contoh filsafat Islam di timur lah, tentang yang ketimuran yang bisa kita ambil tuh sebenarnya dari pemikirannya filsafat di dunia timur dari Al-Kindi dan Al-Farabi. Kalau Al-Kindi ini dia tuh ngomongin tentang jiwanya kita. Beberapa pasti juga jiwa, hampir semuanya tuh tentang jiwa moral, pokoknya tentang kita lah. Kalau si Al-Farabi ini pas nyari kesatuan antara filsafat dan agama, antara pemikiran dan agama. Kan sebenarnya tuh kalau filsafat sama agama tuh kalau filsafat tuh kayak mengesampingkan agama lah, yang saya tahu. Terus juga ada ide tentang metafisika, jiwa, politik, dan moral gitu deh. Terus kalau misalkan kita bisa lihat tuh contoh filsafat timur tuh kan, kalau filsafat timur itu pasti ngebawa mereka itu untuk gimana ya, tentang moral, kebudayaan. Nah contohnya tuh seperti gini kan, kalau di Amerika tuh bebas kan, kayak dibebasin lah, kayak mereka mau pakai bikini, mau pakai koloran doang, itu kalau buat di mereka tuh kayak fine aja. Tapi kalau di Indonesia atau di wilayah-wilayah timur lah bisa dibilang, kayak lu pakai bikini yang harusnya dipakai di pantai, yang harusnya biasa aja kalau pakai di pantai, kalau di kita tuh kayak kok pakai bajunya gini. Misalkan jangan bikini deh, kayak tank top aja deh, kayak tank top di Indonesia itu kayak lu kayak, sorry tuh saya kayak cewek panggilan, atau sorry tuh saya jablay lah bisa dibilang ya. Kayak di Indonesia sendiri atau di wilayah timur tuh masih megang banget kekeh dengan nilai moralitas, kebudayaan, norma-norma yang ada kayak gitu loh. Contoh-contohnya tuh sebenarnya masih banyak contoh-contohnya, tapi kayak karena waktunya udah mau habis nih, jadi kayak thank you yang udah mendengarkan. Koreksi kalau ada yang salah, correct me if I'm wrong. Sekiranya mohon maaf. Dadah.